Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo atau lebih dikenal sebagai Prabowo Subianto adalah seorang politisi yang kini semakin diperhitungkan setiap gerak-gerik dan juga pernyataannya. Terlebih lagi Prabowo Subianto adalah tokoh partai politik oposisi yang kini kembali menjadi salah satu calon presiden dalam Pilpres 2019 mendatang. Prabowo adalah salah satu putra dari ekonom kawakan sekaligus Menteri Perindustrian dan Perdagangan tahun 1968 sampai 1973 Sumitro Joyo Hadikusumo. Sang kakek Margono Joyo Hadikusumo merupakan salah satu pendiri Bank Negara Indonesia BNI. Lahir dari keluarga terpandang dengan latar belakang ekonomi, ternyata tidak lantas membuat Prabowo muda langsung menekuni dunia bisnis ataupun ekonomi. Setelah menyelesaikan masa pendidikannya di American School di London, Inggris, Prabowo Subianto masuk ke Akademi Militer pada tahun 1970. Karir Prabowo Subianto di dunia militer bisa terbilang cemerlang. Setelah lulus di tahun 1974, Prabowo langsung menjabat Komandan Peleton Para Komando Grup 1 Kopasanda. Setelah itu karir Prabowo seakan semakin melejit. Tidak tanggung-tanggung, Prabowo masuk Satuan Elit Baret Merah Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Di tahun-tahun awal tugasnya, Prabowo sempat dikirim ke Timor Timur. Pulang dari Timor Timur, ketika masih berpangkat kapten, Prabowo dikirim ke Jerman untuk belajar kontraterorisme. Prabowo pun menjadi wakil komandan detasemen 81 penanggulangan teror atau Gultor 81 hingga tahun 1985. Prabowo juga pernah menjadi komandan grup 3 Kopassus di Cijantung hingga tahun 1994. Seiring perjalanan waktu, Prabowo pun akhirnya menjadi komandan jenderal atau Danjen Kopassus antara Desember 1995 hingga Maret 1998. Aksi terkenal Prabowo di posisi itu adalah pembebasan Tim Lawrence yang disandra oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada tahun 1996 di Mapenduma, Papua. Aksi ini juga dikenal dengan sebutan Operasi Mapenduma. Dalam perjalanan militernya, karir pria yang lahir 66 tahun silam ini terlibat cukup banyak operasi kemiliteran. Saat terlibat dalam operasi di Timor Timur pada akhir tahun 1992, Prabowo berhasil menangkap Sanana Gusmao yang saat itu masih menjabat sebagai gerilyawan Timor Timur Merdeka. Prabowo juga pernah memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Selain itu, Prabowo juga merupakan orang yang memprakarsai pengibaran bendera merah putih di puncak tertinggi dunia di Gunung Everest pada tahun 1997. Karir militer Prabowo berakhir pada tanggal 22 Mei 1998. Saat itu ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Pangkostrat oleh Presiden Habibie karena dianggap menggerakkan pasukan Kostrad dari berbagai daerah menuju Jakarta di luar komando resmi Panglima ABRI saat itu, yakni Wiranto. Selanjutnya, Prabowo menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira. Prabowo disinyalir terlibat dalam penculikan aktivis saat masih menjabat sebagai Danjen Kopassus. Prabowo dan karir militernya yang gemilang pun akhirnya seolah menghilang. Setelah diberhentikan dari TNI, Prabowo sempat mengasingkan diri di Yordania selama lebih dari setahun. Bahkan kala itu, Prabowo sempat ditawari menjadi warga negara kehormatan Yordania. Akhirnya Prabowo kembali ke Indonesia dan memulai karir bisnisnya bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo. Mantan menantu keluarga cendana itu pun mulai dikenal sebagai pebisnis. Namun tidak lama berselang, dunia politik seakan menarik perhatian mantan Danjen Kopassus itu. Prabowo memulai karir politiknya dengan mengikuti konvensi calon presiden pada tahun 2004 dari Partai Golkar. Namun dirinya kalah oleh Wiranto. Saya telah mengabdikan diri saya 28 tahun. Pada tahun 2008, Prabowo bersama mantan aktivis mahasiswa Fadlizon serta sederet nama lainnya mendirikan sebuah partai, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Dan kini Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam, saya Rusiana Silalahi. Dan malam hari ini Rosi mendapat kesempatan yang istimewa. Karena saya akan mewawancarai seorang tokoh, ia adalah salah satu dari tokoh utama politik Indonesia.
Sebelum saya menyapa beliau, seperti biasa di Rosi, saya mengundang netizen untuk mengirimkan komentar Anda melalui atau mention @Kompas TV, hashtagnya adalah Prabowo di Rosi, atau Anda bisa berinteraksi lewat kompas.tv/interaktif, atau Anda juga bisa menyaksikan wawancara eksklusif ini tidak saja di layar Kompas TV, tapi di kompas.tv/live. Seseorang yang tentu tidak asing bagi Anda. Ia tidak saja menjadi Ketua Umum Partai Gerindra, tetapi juga ia menjadi calon presiden nomor urut 02. Selamat malam Pak Prabowo. Selamat malam. Sudah lama kita nggak ketemu. Rasanya seperti kemarin. Rasanya seperti kemarin. Karena saya baru ketemu Pak Prabowo sekarang, saya mau bilang selamat untuk pencaksilat yang menjadi lumbung emas di Asian Games. Terima kasih, terima kasih. Keren banget itu. Terima kasih. Ya. Nyabet habis seluruh medalinya dan membawa nama baik, nama harum Indonesia. Yaitu prestasi anak-anak kita. Perjuangan mereka, kerja keras mereka. Untuk jadi atlet nasional itu kan pengorbanannya besar. Ya. Berjam-jam tiap hari, di tengah sekolah mereka harus latihan. Tapi alhamdulillah. Ya. Jadi kebanggaan banget ya pasti buat Pak Prabowo ya, itu kado kayaknya. Saya kira saya bangga, karena itu ya mereka bisa berprestasi untuk negara kan. Karena sebentar lagi juga mau ulang tahun, semoga itu juga jadi kado ulang tahun Bapak. Terima kasih, terima kasih. Pak Prabowo, saya mau mulai dulu Pak. Perbincangan ini dengan sesuatu yang terjadi di tanah air. Kita tahu ada bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah. Beberapa saat kemudian setelah ada bencana di Sulawesi Tengah, Bapak langsung menggelar konferensi pers. Terus Bapak bilang begini, mengapresiasi kinerja pemerintah. Sebagai orang yang berada di luar pemerintah atau yang biasa disebut oposisi, mengapa pesan dukungan ini penting buat Bapak? Saya kira begini ya Mbak Rosi, jadi kalau sudah menyangkut negara dalam keadaan susah, rakyat dalam keadaan susah, terancam, memang seharusnya kita bersatu. Siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahnya, kita tidak melihat itu. Kita harus bersatu mendukung pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi itu sikap kami, sikap kita lah. Bersama atau tidak bersama pemerintah? Oh iya, dalam arti kita kan semua warga negara Indonesia ya. Jadi umpamanya ada bencana alam atau ada keadaan yang istilahnya membuat rakyat menderita, menyusahkan, mengancam keselamatan bangsa dan rakyat, ya kita harus bersatu. Juga dalam suatu upaya di mana kita harus membela kehormatan bangsa seperti di ajang olahraga, ya itu juga kita harus bersatu. Jadi dalam Asian Games umpamanya ya kita bekerja keras untuk bangsa, bukan untuk pemerintah. Pak Prabowo, ada lagi pesan dukungan Bapak terkait dengan bencana Sulawesi Tengah. Waktu itu Bapak juga memberikan pesan, memberikan bantuan. Tapi untuk mengingatkan, kita dengarkan lagi seperti apa pernyataan Bapak Prabowo Subianto. Tentunya kami tidak ingin mengganggu pelaksanaan bantuan-bantuan tersebut. Kami paham bahwa ini semua harus di bawah satu komando, satu koordinasi. Jadi kami pun siap untuk membantu pemerintah dalam kapasitas kami. Jadi saya dan Pak Sandi setiap saat kami siap untuk dipanggil oleh pemerintah untuk melihat seandainya pemerintah ingin menggunakan beberapa resources yang ada pada kami. Saya kira itu. Bapak mengatakan siap dipanggil pemerintah, membantu pemerintah dengan resources yang ada. Menurut Bapak resources apa yang bisa Bapak tawarkan? Kami umpamanya punya sayap-sayap pemuda kami yang sebagian dilatih untuk tanggap bencana. Ya. Kami juga punya sayap kesehatan. Jadi ini sedang kami persiapkan. Kami sedang menyusun suatu satgas. Kita kumpulkan semua alat-alat yang bisa kita kumpulkan, bahan-bahan makanan, tenaga-tenaga medis dan tenaga-tenaga lapangan.
dalam waktu dekat kami akan kirim ke daerah situ, tetapi kami akan lihat di mana yang kami bisa bantu. Kami tidak mau membuat repot koordinasi. Hal-hal semacam ini masalah koordinasi yang sangat penting. Ya. Jadi kalau semua orang mendadak sekarang datang, waduh nanti kita kasihan pemimpin-pemimpin lapangan di sana. Ya. Jadi ini proses ini rehabilitasinya tidak akan cepat. Jadi kami kira kami akan persiapkan dengan matang dan kami akan kirim satuan tugas itu dalam waktu dekat. Pak Prabowo tapi juga mengatakan begini Pak, bahwa untuk sementara Bapak melihat tidak akan ke Palu karena khawatir dipolitisasi, benar? Memang saya pikir biarlah pemerintah yang berperan sekarang, ini adalah tugas mereka, ya kami akan backup saja. Tapi pada saat dibutuhkan kami siap. Kenapa Bapak cemas itu dipolitisasi? Bukankah Bapak datang ke sana atas niat untuk kemanusiaan? Benar, tetapi dalam situasi yang sangat susah, sangat kritis, apa yang bisa saya lakukan sebagai pribadi? Saya bukan dokter, saya bukan paramedis, ya kan? Lebih baik saya kumpulkan bahan, makanan, tenda, selimut, sarung, kain kanvas atau plastik dan obat-obatan saya atur dan saya kirim tenaga lapangan para medis lakukan. Kalau di situ nanti foto-foto Prabowo prihatin, ya kan itu namanya kalau saya lihat itu jadi wisata bencana dan itu jadi ya itu trik-trik politisi ya. Saya nggak mau seperti itu. Biarlah lebih baik di sini karena dan mereka sedang susah, konkret. Mereka rakyat, ya kan? Jangan dipakai foto ops gitu loh. Ya kan? Bapak melihat memang bencana sekarang lebih sering dipolitisasi? Tidak. Kalau sudah terjadi bencana, kita negara yang penuh dengan potensi bencana, yang paling penting dibutuhkan oleh rakyat adalah makanan, obat, tenda, pelayanan. Itu yang penting. Ya kan? Kalau terlalu banyak tokoh yang datang berkunjung, rakyat ya kan. Kalau saya lebih melihat bahwa mereka butuh pelayanan dan perlu tim-tim yang terorganisir, mungkin pasukan, mungkin batalion-batalion yang dikirim untuk bantu seperti Aceh waktu itu, ya kan. Karena fokus ke korban justru dan rehabilitasi. Kita yang realistis aja lah, benar nggak? Itu aja maksud saya. Termasuk Bapak bilang juga kalau saya mau cari popularitas, saya bisa datang ke sana, ya kan? Film ini menunjukkan keprihatinan kepada rakyat. Dia butuh real makanan, obat, pelayanan, perlindungan dari alam. Itu yang mereka butuh segera, gitu. Itu jauh lebih penting. Ya. Bapak juga sempat mengatakan. Tapi kalau pemimpin negara itu ya harus. Ya, saya tidak, tapi kami yang di luar pemerintahan, saya kira kita kasih kesempatan orang yang bekerja dulu lah. Saya rasa ini pesan yang bagus Bapak. Jadi kalau tidak terlalu memiliki kaitan langsung, lebih baik membantu dari jauh untuk mensuplai ini pendapat saya tidak mau kritik orang lain. Tapi saya rasa itu bagus sih Pak. Ini kan sikap saya tidak mau, orang lain saya hormatilah apapun. Kan yang penting kita harus ada bantuan langsung kepada rakyat. Ya kan? Helikopter harus dikirim, kapal-kapal harus dikirim, kan begitu. Saya tidak punya wewenang, ya kan. Bapak memiliki banyak pendukung, apa yang bisa Bapak katakan untuk ikut bersama-sama membantu bencana Sulawesi Tengah? Ya ini yang kita sedang, sekarang kita sedang menggalang dana, ya kan. Saya sudah siapkan beberapa acara untuk mencari dana dan sebagainya. Mungkin pendukung saya kan bukan orang-orang kaya ya, banyak orang miskin menengah. Jadi mungkin dia kalau nyumbang 200-300 ribu bagi dia udah berat. Tapi yang menengah-menengah mungkin kita minta dukungan ya 1-2 juta rupiah. Kalau ada 5 ribu kali 1 juta udah 5 M. Itu kita jadikan makanan, ya kan? Jadikan beli tenda, beli perlengkapan yang mereka butuh. Saya kira demikian. Tapi sementara kader-kader kita sebagian sudah ke sana, kita lagi menunggu hasil evaluasi lapangan apa yang
dibutuhkan ke sana. Baik. Pak Prabowo, di tengah juga situasi kemarin yang cukup atau situasi kabar tentang bencana di Sulawesi Tengah, Bapak juga mendapat kabar soal Ibu Ratna Sarumpayat yang dianiaya dan kemudian ternyata itu tidak benar. Mengapa Bapak bisa percaya? Jangan dijawab dulu, kami kembali sesaat lagi.